Makhluk itu artinya apa? Yang diciptakan, kan gitu. Haqiqatul insan, satu. Hakikat manusia ini adalah, yang pertama dia adalah makhluk. Maka kalau bicara makhluk, tentu dia sesuatu yang diciptakan. Oleh siapa? Oleh Khaliknya. Kalau begitu ada hubungan nggak antara makhluk dan Khalik? Ada. Apa bentuk hubungannya? Yaitu wajib mengibadahi abid. Dia adalah seorang abid. Maka Allah dalam hal ini adalah ma'budnya. Ketika dia mengibadahi Allah Subhanahu wa taala, ini kewajibannya, maka ada nizamu, ada namanya sistem nizamu ta'abbudiyah. Sistem untuk menyembah Allah, untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Sistem ini akan diuraikan dalam pembahasan Haqiqatul Insan, harus kembali kepada nizamu ta'abbudiyah. Bahwa karena dia makhluk, dia terikat untuk menyembah siapa yang telah menciptakannya. Penyembahan itu dibingkai dalam sistem penyembahan, dan ini nanti ya masuk di situ ada akhlaknya, ada pendidikannya, ada bisnis ekonominya, ada politiknya, ada apa saja yang terkait dengan kehidupan manusia sebagai seorang makhluk 24 jam. Nah, di situ ada sistem yang Allah turunkan. Kita kalau mau coba-coba keluar dari situ, ibarat orang keluar daripada rambu-rambu yang ditetapkan oleh polisi di lalu lintas. Mau coba keluar, menurut kita trotoar ini nggak apa-apa lah kita lintasi. Ini kan juga berbentuk jalan kok. Mencoba membangkang sendiri, maka insya Allah Ta'ala kecelakaan, jatuh dari motor atau lain-lainnya pasti akan terjadi. Setiap kita berusaha keluar daripada sistem penyembahan kepada Allah, termasuk dunia pendidikan, ini adalah ruang lingkup penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibnu Khaldun mencoba mendudukkan ini. Pendidikan kepada manusia harus dimulai dengan mengetahui manusia ini siapa. Nah, setelah itu, setelah kita memahami ini, kita akan berangkat kepada pemahaman berikutnya. Karena manusia ini makhluk ini dimakan umur. Betul tidak? Dimakan umur. Umur untuk makhluk ini akan mengalami beberapa marahil, dan ini berpengaruh kepada pendidikan. Allah Akbar. Yang pertama, ketika mereka masih di alam rahim. Ini istimewanya pendidikan dalam Islam. Ini istimewanya pendidikan dalam Islam. Tadi kita ikat dulu ya, kita ini makhluk. Ya. Kalau makhluk wajib menyembah Sang Khalik. Iya, itu konsep hakikat manusia. Kalau begitu, makhluk ini karena dia makhluk, dia bermula dari tidak ada menjadi kembali tidak ada, lalu diadakan kembali untuk diminta pertanggungjawaban. Nah, makhluk ini namanya makhluk, nggak ada yang baru lahir itu langsung berjenggot, itu nggak ada. Belum ketemu oleh kita, baru lahir itu udah langsung jadi pimpinan pesantren. Kan nggak ada, mesti melalui fase-fase. Fase-fase dalam pendidikan Islam itu dimulai dengan alamur rahim. Dari alamur rahim. Bagaimana seorang ibu ketika hamil itu apa yang mesti dilakukannya. Ya. Kalau untuk mendidik anak itu nggak usah nunggu anak mulai lahir, nggak usah. Karena udah dimulai dengan dari alam rahim, sudah bisa kita mendidiknya. Uraian masalah ini insya Allah di bab yang lain dan di kesempatan yang lain, hamba-hamba Allah sudah pernah mendengarkannya. Kita main cepat aja. Yang kedua, masuk kepada masa sobi. Sibian. Tahu artinya sibian? Balita. Ya. Setelah masa balita, ada masa tifl atau atfal. Masa kanak-kanak. Ya, mulai dari dalam rahim, masa balita, masa kanak-kanak, kemudian fityan, masa remaja. Nih, masa remaja. Selanjutnya syabab. Pernah dengar syabab? Ya, masa matang, masa dewasa. Dan yang ketiga kibar. Dalam surat Yasin juga ada istilah kibar atau syuyukh, tua. Dan nggak ada lagi masa kecuali mati. Islam mempunyai konsep tersendiri cara mendidik masing-masing ini. Dan ini yang tidak dimiliki oleh apapun konsep pendidikan di muka bumi. Apa yang membuat kadang-kadang orang hanya fokus di bidang sini saja, mulai dari sini.
Ada yang fokus di sini saja, ada yang fokus di sini. Jarang yang membahas bagaimana pendidikan untuk orang tua, bagaimana untuk pendidikan anak ketika masih di alam rahim. Nggak dibahas. Islam membahasnya. Islam membahasnya. Dalam beberapa kali kesempatan, baik di ruangan ini atau di mana, kami pernah menguraikan betapa menakjubkan pendidikan Islam itu. Ada pendidikan Islam anak dari ketika masih berumur di dalam perut. Ya, umur sekian bulan ke sekian bulan, ini cara mendidik anak. Pernah dengar nggak ini? Pernah dengar nggak? Pendidikan anak dari ketika masih dalam perut ini, dari usia 4 bulan sampai usia 6 bulan. Dari usia 6 bulan sampai usia 7 bulan. Usia 7 bulan sampai usia 9 bulan. Begini tingkat mendidik anaknya. Subhanaka ya Allah, Maha Suci Engkau, dalam perut lagi anak, Islam sudah memberikan konsep-konsep pendidikan anaknya. Nanti waktu mau lahiran, ada lagi beberapa hal yang mesti dilakukan oleh kedua orang tua. Yang bapak lakukan ini, ibu lakukan itu. Kemudian setelah lahir, bagaimana lagi? Azankan dulu. Kemudian komatkan. Walaupun hadis ini dikatakan lemah di sini-situnya, tetapi turuknya yang banyak, jalurnya yang banyak, ini kuat menguatkan kaum muslimin yang kami muliakan. Nah, minimal ini bisa dipakai untuk mengantisipasi daripada dia sambut dengan musik, daripada dia sambut dengan ketawa ketiwi dan gak karu-karuan, kalimat-kalimat yang tidak ada puji syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masing-masing marahil umur bagi seorang makhluk ini, fase-fase umur ini, ada cara pendidikannya. Jangan masukkan pendidikan untuk anak syabab, untuk bagi anak sembian. Masuk pada konsep, kenapa kita kehilangan generasi. Anak kecil diajarkan urusan seks. Apa ini tidak merusak generasi? Anak kecil. Usia-usia berapa baru? Udah dikasih lihat yang hanya pantas didengarkan oleh orang-orang syabab. Ini kita kehilangan generasi. Termasuk memberikan makanan kepada mereka, makanan yang tidak layak anak kecil memakannya. Masih kecil, sudah kita kasih makanan itu. Gigi juga belum tumbuh, sudah kita kasih apa? Bukan ini goreng ayam, giginya belum tumbuh. Udah kasih goreng ayam, ini nak bergizi, nak makan. Nggak mau anaknya dijejelin makan, tahu ini bagus tahu. Ini kan nggak bagus, nggak mendidik. Ini hanya sekedar contoh ya. Begitu juga apa pelajaran yang lain, terlalu maksakan. Anak SD sekarang tuh udah bantut dulu, cido kata orang Padang. Anak kecil orang kecil orang Indonesia sekarang di cido. Apa bahasa Indonesianya, Bu? Cido. Kalau cido itu anaknya kecil, Pak, terlalu berat beban. Pelajaran yang dikasihkan kepadanya pelajaran yang sampai 29 mata pelajaran, 30 mata pelajaran, sehingga dari jam 8 itu pulangnya jam 5. Pulang-pulang udah mencret, udah bengek kayaknya tuh anak tuh. Ya, keberatan beban. Anak kecil, kasih dia pelajaran anak, kenapa sih? Kasihan kita sebenarnya. Oh, nanti memang anak kan kita cepat tahu, tapi insya Allah dia juga akan cepat rusak. Kecuali kalau bebannya adalah beban wahyu. Insya Allah anak ini diberikan kekuatan lebih. Saya tertarik dengan ungkapan yang diungkapkan oleh seorang sahabat Rasulullah bin Abbas tentang manusia itu akan kuat kalau dia akan kuat dan sehat. Akan kuat dan sehat kalau seandainya dia dididik, dia diwarnai dan dia dipengaruhi oleh kebaikan-kebaikan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, anak-anak ini menjadi kuat. Jadi orang kalau ngafal Quran, belajar Al-Quran, ini beda ya ketika dia belajar matematika, dia belajar komputer, belajar bahasa-bahasa Inggris segala macamnya. Bukan tidak boleh, itu semuanya bagus dan itu kita butuhkan, tetapi berikan pada umurnya. Berikan pada umurnya. Baik, kita kembali masing-masing ini. Ini mempengaruhi terhadap sistem pendidikan yang diwariskan oleh Ibnu Khaldun, ya. Konsep pendidikan yang diwariskan oleh beliau. Kembali kepada hakikat manusia. Yang kedua, faktor pendidikan yang diwariskan oleh orang-orang barat pada hari ini, pakar-pakar pendidikan barat, rata-rata hanya kepada masalah otak, intelektual. Mereka tidak pernah membayangkan adanya pendidikan yang berskala batin, berskala ruh, sehingga ada namanya spiritual quotient, ya, semacam kecerdasan spiritual, kecerdasan ruh, nggak pernah nih menjadi bahasan. Sehingga lahir manusia apa? Manusia kal-an'am, seperti binatang. Fokus hidupnya hanyalah perut, syahwat, ya. Hanya itu berkisar antara perut dan syahwat. Bagaimana kenyang, bagaimana syahwatnya terlampiaskan. Bagaimana kenyang, bagaimana syahwatnya terlampiaskan. Bagaimana hawa nafsunya terlepaskan. Kal-an'am, seperti binatang.
balhum adal, bahkan lebih rendah dan lebih hina daripada binatang. Kalau dalam konsep pendidikan Islam yang dicetuskan oleh Ibnu Khaldun ini, mulai dari dasarnya saja sudah difikirkan bahwa mereka diberikan kepada porsinya, kemudian bukan hanya fisik, bukan hanya materi yang akan dididik, termasuk rohnya juga dididik. Pendidikan mental, pendidikan spiritual, pendidikan rohiyah, dan ini tidak ada dalam konsep apapun kecuali konsep Islam. Apa kita tidak pantas untuk berbangga hati bahwa ternyata Islam telah memberikan kepada kita yang terbaik dari seluruh apa yang diperlukan oleh manusia. Yang kedua, konsep pendidikan yang kedua dilandasi dengan pembahasan tentang fitratun nas. Fitratun nas. Fitrah manusia. Ya, jazakumullah. Fitrah manusia. Manusia ini ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidaklah seorang manusia pun juga melainkan mereka telah dilahirkan dalam keadaan fitrah. Yang dimaksud dengan fitrah secara bahasa untuk menyederhanakan saja adalah sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia. Dan sifat dasar manusia itu adalah suci. Suka pada yang baik-baik, benci pada yang jahat-jahat. Ini sifat dasar manusia, ini yang fitrah secara bahasa. Jadi kalau ditanyakan kepada hamba-hamba Allah ini, apa yang maksud dengan fitrah? Sederhanakan saja. Fitrah adalah sifat dasar manusia yang suka pada yang baik-baik, benci kepada yang buruk-buruk. Nah, ini adalah fitrah yang Allah buat manusia terlahir ke muka bumi sudah seperti itu. Sampai sekarang, tanyakan ke orang yang ada di penjara sana. Sampai sekarang, suka nggak dia kalau dia ditipu? Orang penjara loh. Ketika kita cerita orang penjara berarti identik dengan orang yang tidak baik, kan begitu kan? Sedangkan orang tidak baik saja kita tanya kepadanya, kamu suka nggak kalau kamu ditipu? Enggak, katanya. Kamu suka nggak kalau kamu dikhianati? Enggak. Kamu suka nggak kalau kamu ditolong ketika kamu terjepit dan susah? Oh iya. Kamu suka nggak kalau orang jujur pada kamu? Oh, itu fitrahnya menjawab semua itu. Walaupun dia melakukan pelanggaran dari apa yang dia katakan tidak dan iya tadi itu, dia yang melakukannya. Tapi dia sendiri mau nggak diperlakukan begitu? Pasti dia menjawab tidak. Ini kena tanda apa? Fitrahnya masih bicara. Fitrahnya masih bicara. Nah, untuk pendidikan kita tidak boleh lepas daripada pembicaraan masalah fitratun nas ini. Kenapa? Fitratun nas. Karena secara fitrah manusia ini menyenangi kebaikan dan membenci keburukan. Siapapun saja orangnya. Di dalam hadis disebutkan ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada sesuatu pun yang terlahir ke muka bumi ini kecuali sudah terlahir dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu. Ada kalimat yang sangat penting loh ini. Fa'abawahu. Hamba-hamba Allah tidak merasa heran ini dengan pemakaian kalimat dari Rasulullah ini. Padahal kalimat yang pertama, ma min mauludin. Betul tidak? Ma min mauludin. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Kamu gitu toh? Taib. Di sini kalimat maulud yulad berarti di sini adalah walad. Betul tidak? Walad. Anak nih maksudnya. Kalau orang tuanya disebut dengan walid kalau dia bapak, walid. Kalau ibunya walidah. Ya. Walidun atau walidatun. Taib. Coba lihat. Kenapa nggak di sini? Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah fawalidahu. Harusnya kan gitu kan? Fawalidahu. Orang tua kandungnya yang akan merubah anak itu menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani atau menjadi Majusi. Kenapa dipakai kalimat fa'abawahu? Subhanallah, ini di ilmu balaghah ini ketemunya. Fa'abawahu. Seluruh orang yang di atasnya
bapaknya, pamannya, atuknya, engkongnya, penguasanya, atasannya, semuanya mempunyai pengaruh, termasuk lingkungan yang lebih besar daripada dia. Ini punya pengaruh kepada pendidikan anak itu untuk merubah karakter fitrahnya. Apakah fitrahnya diletakkan pada tempat yang sejati sehingga dia murni dan bersinar menjadi persembahan yang paling berharga untuk peradaban umat manusia ini, atau dia akan dirubah menjadi manusia kotor yang menjijikkan? Itu tergantung kepada siapa abawahu. Apakah bawahnya termasuk sekolah? Sekolah termasuk abawah. Termasuk tempat-tempat dia kursus. Termasuk pemimpinnya, bosnya, atasannya, ini yang termasuk abawah. Ya. Dua kalimat abun, fa'abawakum, fa'abawaikum. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum. Kalimat aba'ukum ini beda. Nabi Ibrahim itu dikatakan aba'ukum, ya kan? Aba'ukum. Nabi Ibrahim padahal dia udah yang keberapa itu? Masih dikatakan dengan aba'ukum. Pemakaian kalimat abun berarti segala sesuatu yang lebih besar daripadanya. Ini akan mempengaruhi. Dalam pendidikan Islam, fitratun nas ini akan disesatkan atau tidak tergantung kepada abawah, bukan hanya ibu bapak. Jadi anggaplah kita punya anak, lahir dari mani kita, dari rahim istri kita. Kita sekolahkan dia. Apakah kita merasa di rumah nggak boleh ada TV? Komik-komik nggak boleh, HP nggak boleh. Kita larang semuanya anak-anak kita ini. Apakah kita berpikir bahwa kita sudah mendidik anak dengan baik? Mungkin iya, menurut pikiran kita. Namanya juga apakah kita pikir? Ya iyalah menurut kita. Ya, tapi masalahnya kemudian kemana anak-anak kita titipkan? Ke sekolah mana dia akan kita sekolahkan? Karena ini termasuk fungsi daripada abawah. Tega ya orang tua yang rela menyekolahkan anaknya ke sekolah non muslim. Mana ada musuh senang sama musuhnya? Itu nggak akan ada. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta, apa artinya? Tidak akan pernah. Ya, coba akhirnya yang di belakang ini. Akhirnya, apa artinya walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'u millatahum? Ya, begitulah. Iya. Sampai milah mereka. Benar. Coba lihat tuh. Bukan ustadz tuh. Tapi beliau sudah menerangkan seperti ustadz. Orang Yahudi, orang Nasrani itu tidak akan pernah senang sama kamu. Lah sekarang dia buka sekolah. Dia buka pendidikan. Dia buka rumah sakit. Dia buka apa? Di tengah-tengah umat Islam. Tahu nggak misinya apa? Ya, tahu nggak misinya apa? Misinya tuh ayat. Walan tarda ankal yahudu walan nasara tattabi'a millatahum, sehingga kamu mengikuti milah mereka. Tujuannya itu. Sekarang Nenek Mama se-Sumatera Barat, alhamdulillah, tokoh-tokoh masyarakat LSM, dari MUI, dari Muhammadiyah, yang lain-lainnya bersatu sekarang untuk menolak pendirian di Padang. Apa namanya? Kenapa ditolak? Karena ini sudah terbukti sebagai sarang untuk mengkristenkan umat Islam Minangkabau. Kenapa? Serentak seluruh rakyat Minangkabau menolak. Karena jelas di dalam ayat itu, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm ma laka minallah min wali wala nasir. Sekarang tega kita masukkan anak kita ke sekolah non muslim. Ada apa ini dengan pikiran? Di rumah dia dididik dengan Islam. Pokoknya Pak Ustadz, di rumah kami akan kenalkan dia dengan Islam. Sekarang dia di sekolah-sekolah yang canggih Pak Ustadz. Pendidikannya mantap. Ada laboratoriumnya. Guru-gurunya tamatan luar negeri. Ada beasiswa lagi Pak Ustadz. Diterima nanti untuk ke luar negeri. Wah Pak Ustadz, langsung berprestasi anaknya. Memang juara 1 untuk 3 provinsi. Nggak terkalahkan Pak Ustadz. Ketawa setan itu. Bagus cara berpikir kamu ya. Wa zayyana lahumus syaitanu su'amalihim. Dihiasi oleh setan buruknya kerjaan mereka itu. Soal itu bagus. Masukkan anakmu sekolah sekarang. Untuk dunia biar sekolah mendidiknya. Untuk agama kamu mendidiknya di rumah. Enggak begitu. Untuk agama di rumah. Untuk dunia di luar. Padahal ini fungsi daripada fa'abawahu. Lupa dia konsep ini.
fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Jadi, ibarat Allah yang kami muliakan, jadi konsep pendidikan dalam Islam oleh Ibnu Khaldun juga wajib memperhatikan tentang fitratun nas. Apakah fitrah yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an? Bisa mungkin Ustaz Asbi atau Ustaz Taufik ya, sebutkan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha di surat apa kira-kira? Nih Ustaz Zulkifli, banyak ustaz-ustaz kita nih. Yang bisa menjawab dan benar jawabannya, insya Allah dikasih hadiah. Lagi dicari nih apa hadiahnya. Nah ini laptop nih boleh nih hadiah. Apa di proposal ada? Loh ini ibu-ibu, bapak-bapak, khusus kami ustaz-ustaz kami, ini wajib mengetahui ini bahwa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, dan ditutup dengan wa ma baddalu tabdila. Inilah fitrah Allah. Ketika Allah mengatakan turun Al-Qur'an dari langit, yang dengannya kamu akan menjalankan agama ini dengan benar. Ya, inilah fitrah yang telah Allah turunkan dari langit. Subhanallah. Ini fitrah manusia. Ada fitrah dari langit yang akan mencetak fitrah ini menjadi sempurna. Apa itu fitrah dari langit? Al-Qur'an. Sumber ilmu. Wahai hamba-hamba Allah, agungkanlah posisi fitrah langit ini yang akan mencetak fitrah manusia sehingga menjadi manusia luar biasa. Dunia, akhirat. Anak-anak akan menjadi anak-anak luar biasa. Dunia, akhirat. Sepanjang sejarah namanya akan dikenang sebagai manusia-manusia besar apabila mereka dicetak dengan fitrah Allah dari langit, Al-Quran. Ya, ini adalah fitrah Allah dari langit yang Allah turunkan untuk manusia agar fitrah manusia ini akhirnya sinkron. Ini konsep pendidikan yang kedua yang wajib menjadi perhatian pertama bagi seluruh para pendidik di muka bumi. Fitrah manusia. Jadi kita nih tidak akan pernah sukses mendidik seorang generasi atau satu generasi atau satu manusia kecuali dengan Al-Quran. Tidak, dengan itu tidak akan sukses. Patrikan ini, seluruh hamba-hamba Allah, patrikan ini di otak kita, di otak kecil kita, di memori kita yang paling dalam, masukkan ke lubuk hati kita, bahwa kita tidak akan berhasil mendidik manusia kecuali dengan cara pendidikan yang turun dari pencipta manusia. Karena manusia ini adalah fitrah awalnya, dan fitrah dari langit yang bisa membuatnya menjadi sempurna, melejit menjadi potensi yang tak terkalahkan, unggul yang tidak bisa bisa dimatikan cahayanya apabila dia dibesarkan dengan Al-Quran. Sudahlah, titik. Lalu pendidikan yang lain, lahirkanlah ilmu apa saja. Ilmu matematika berbasis Al-Quran. Gitu maksudnya lah. Ya, ilmu kimia berbasis Al-Quran. Ilmu biologi berbasis Al-Quran. Kenalkan, setiap apa-apa saja pengetahuan yang terkini selalu ada dasarnya dari Al-Quran. Kenalkan mereka dengan Al-Quran, sehingga mereka merasa Al-Quran itu betul-betul sumber dari segala macam ilmu. Setiap ada teori-teori yang menyimpang dengan apa yang dalam Al-Quran, langsung mentahkan teori itu. Sebutkan teorinya, tetapi Al-Quran mengatakan begini, maka katakan ini zonnu, ini ilmu. Manakah yang kuat antara zonnu dengan ilmu? Inna zonna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya zon itu tidak akan bisa mengalahkan sedikit pun saja ilmu. Zon, hasil pengetahuan buatan manusia, tidak akan bisa mengalahkan ilmu sedikit pun saja. Mungkin main cepat saja kita. Yang ketiga, saya minta maaf kepada Ibu Ustazah Ainur nanti, dan juga kepada para peserta daurah ini, bahwa jadwal kami setelah dari sini, kami harus segera ke homeschooling secepatnya, mengambil perlengkapan kami langsung ke gedung majelis ilmu dan memberikan kajian sebentar, langsung bertolak kami ke Bukit Tinggi. Ada pengambilan beberapa edisi dakwah, kemudian langsung ke Padang, dan nanti sore insya Allah bertolak ke Mentawai. Jadi perjalanan yang sangat padat. Kami mohon keizinan. Janji kami sebenarnya jam 10:30 ya, jam 10:30. Jadi mungkin kita pas jam 10:15 saya sudah mohon izin ya.
Yang ketiga, konsep pendidikan yang ketiga, basisnya mesti mempelajari berikut ini, yaitu daurut tarbiyah wa ta'alif fil hadarah al-basyariyah. Apa itu maksudnya? Yaitu peranan pendidikan dan ilmu pengetahuan dalam membentuk kebudayaan manusia. Loh, ada peranannya nggak? Ada. Mungkin secara subjudulnya agak bingung kita. Peranan pendidikan dan ilmu pengetahuan dalam rangka membentuk peradaban manusia. Secara bahasa saja sudah nggak ngerti kita. Itulah bahasa makhluk ya. Bahasa makhluk ini menjenuhkan. Ngerti, Bu? Ya. Ibu Nur aja nggak ngerti, apalagi saya. Daurut tarbiyah, peranan pendidikan ini apa dalam rangka membesarkan manusia? Peradaban itu maksudnya, ini peradaban Islam. Ini peradaban maju, ini peradaban binatang, ini peradaban hewan. Istilahnya, peradaban-peradaban itu akan dibentuk oleh siapa? Oleh manusianya. Manusia yang macam mana? Manusia yang terdidik atau tidak? Manusia yang diberikan ilmu atau tidak? Maka ada peranannya. Kalau begitu, peranan ini yang perlu dibesarkan. Itu maksudnya. Peranan ini yang perlu dijadikan fokus. Agar lahir nanti manusia berperadaban seperti apa? Peradaban macam apa yang akan dibawanya? Ya, masa depan seperti apa yang akan diusungnya? Itu tergantung kepada pendidikan seperti apa yang diberikan kepadanya. Tarbiyah dan taklim seperti apa yang akan disuntikkan kepadanya. Dengan tetap memperhatikan jenjang-jenjang dan fase-fase marahil-marahil kemakhlukannya ini. Taib. Di sini ibarat Allah yang kami muliakan, kita kenal satu istilah. Jadi judul tadi silakan tulis sendiri. Apa tadi? Daurut tarbiyah wa ta'lim fil hadarah al-basyariyah, ya, peranan pendidikan dan ilmu pengetahuan ya dalam rangka membentuk sebuah peradaban manusia. Yang kita inginkan itu peradaban kerajaan Allah di muka bumi dengan segala kemewahan, dengan segala kemakmuran, dengan segala ketenangan, dengan segala kesenangan, dengan segala kebahagiaan, bla 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 bla. Bukan begitu yang kita mau. Ya, semua teknologi canggih di tangan kita, harta melimpah ruah, hidup bahagia, suami istri tentram, anak-anak juga patuh, mereka pintar-pintar, saulah-saulah dan sebagainya. Bukan itu yang kita mau. Kemudian, ya ini semua yang kita inginkan. Kalau macam itu, manusianya yang seperti apa yang perlu dipersiapkan? Suntikannya adalah tarbiyah dan ta'lim. Kalau begitu, kita kenal dengan istilah hubbul istitla' dalam Islam. Ada masih ingat istilah ini enggak? Pernah nih saya sampaikan di sini. Ada yang kenal dengan istilah ini, hubbul istitla'? Kapan saya terakhir memberikan kajian di ruangan ini? Ya. Ada tuh pengajian kita, penyampaian kita ketika itu. Pada setiap anak itu, bahkan pada setiap manusia, ada sebuah gharizah, sebuah insting yang disebut dengan hubbul istitla'. Yaitu sangat suka, kepengen aja tahu. Kepengen tahu. Mulai dari anak kecil itu udah ada hubbul istitla'. Sampai sekarang juga ada. Pada kita-kita juga ada. Di antara ibu-ibu nih, yang suaminya sering SMS-an, menjauh dari dia, pengen tahu tuh apa yang di-SMS-kan. Bapak-bapak juga kayak gitu kan? Hah? Apa sih isi daripada FB istri saya? Siapa sih kenalannya? Kepengen aja tahu tuh. Ini biasanya hubbul istitla'. Saya larang, umpamanya di antara kita nih, saudara-saudara, mohon maaf, ini adalah beberapa hal foto-foto yang sangat penting, yang sifatnya sangat rahasia, dan ini menentukan sekali bagi masa depan kita di sekolah ini atau di kampus ini, atau bagi para guru-guru kita. Jadi tolong jangan ada yang melihat ya, jangan. Setelah saya tinggalkan, apa yang muncul di hati kita? Hubbul, pengen tahu. Pengen tahu, berbagai macam cara. Apalagi kalau iman nggak ada, merasa nggak Allah awasi, ya akan dicari itu apa ya. Sehingga hubbul istitla' ini diperbesarkan potensinya para kaum intelijen, ya. Orang-orang yang kerjanya sebagai congkel kerjanya sebagai congkel. Iya, maksudnya pekerjaannya sebagai ini loh, agen apa? Agen rahasia, pengen tahu hubbul istitla'. Nah, wartawan juga dibesarkan potensi hubbul istitla' dengan beberapa perlengkapan yang diberikan kepadanya, ya, perlengkapan halus, perlengkapan kasar dan yang lain-lainnya. Dibekali hubbul istitla'. Apa ini maksudnya? Dalam rangka melahirkan kekuatan malakah dan tadrij. Nah, ini masih istilah Ibnu Khaldun nih. Bingung kan? Masih bingung? Ah? Ngerti? Alhamdulillah. Ya, tanda kita orang berpendidikan mudah ngertinya. Walaupun nanti ditanya, apa itu? Lupa lagi Pak Ustadz. Itu biasa. Di mana-mana pengajian juga rutinnya kayak gitu. Setelah diingatkan lagi, oh ya Ustadz, betul itu.
Kami ingat sekarang. Ya, jamaah kayak gini demen kita nih. Jadi pengajiannya bisa diulang-ulang dengan judul yang sama. Nah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, di sini dalam rangka melahirkan dua potensi besar pada manusia, yaitu malakah dan bukan potensi ini, yaitu untuk melahirkan malakah dan tadrij. Malakah ini apa maksudnya? Malakah ini bagaimana si manusia ya bisa memiliki sesuatu dan akhirnya menguasai sesuatu. Ini berangkat daripada hubul istitla'nya. Dan hubul istitla' itu dididik dalam tarbiyah dan ta'lim. Itu tadi hubungannya dengan subjudul kita, tarbiyah dan ta'lim. Ya, peranannya untuk menumbuh besarkan potensi hubul istitla'nya sehingga dia sampai ke tingkat malakah, menguasai dan memiliki sesuatu yang baru yang sebelumnya dia tidak punya. Baik itu bersifat informasi dan segala macamnya. Nah, di sini manusia diberikan oleh Allah bekal. Apa itu? As-sam'u wal basaru wal fuad. Ini cara bukan sarana yang diberikan oleh Allah kepada makhluk ini agar mereka bisa memiliki sesuatu yang sebelumnya dia miliki. Dia bisa menguasai sesuatu yang belum dia kuasai, dan itu melalui sarana tarbiyah dan taklim. Kemudian tadrij, ya, dia harus kembangkan secara berangsur-angsur bagaimana menjadi sebuah hasil yang sangat menguntungkan bagi kesejahteraan dan kesenangan manusia di dunia ini. Ya, berangsur-angsur apa yang sudah dimilikinya itu diberdayakannya, dikembangkannya, dan terus akhirnya menjadi sebuah buah yang sangat menakjubkan. Sekali lagi itu tidak akan didapatkan kecuali melalui tarbiyah dan taklim. Tapi afwan, kalimatnya tarbiyah. Ya, pembahasan ini juga sedikit perlu ada ditekankan ini. Tarbiyah itu beda loh. Tarbiyatun dari rabba yurabbi, kan begitu. Rabba yurabbi. Tarbiyatan beda dengan hanya alama. Kalau alama hanya masalah pentransferan ilmu. Sudah beri ilmu, dah selesai. Kalau tarbiyah enggak kayak gitu. Kalau tarbiyah itu benar-benar diayomi itu anak, dikeloni, betul-betul dibimbing dari nggak pandai berjalan sampai pandai berjalan, dijaga berhati-hati. Kemudian kalau sempat dia terjatuh dibangkitkan lagi, kalau dia kotor dibersihkan, kemudian ditunjukkan kepadanya, dicontohkan kepadanya, terus berulang-ulang. Itu namanya tarbiyah. Semacam ini yang kehilangan daripada ruh pendidikan. Yang kayak gini yang nggak ada. Paling-paling guru mengatakan, anak-anak makannya harus duduk ya. Lalu pencontohannya nggak ada. Guru aja sambil ngomong tangan kiri lagi, bersandar lagi tuh. Makan kayak gitu. Padahal di sekolah dia ngajarkan kepada anak-anaknya, makannya duduk ya, nggak boleh berdiri. Nih hadisnya dilarang loh, kamu gitu umpamanya. Ternyata dia hanya seorang muallim, seorang penyampai ilmu. Padahal yang seharusnya terwujud adalah murabbi, orang yang mendidik, dan Rasul adalah murabbi yang teruji, mampu melahirkan generasi brilian sepanjang umur dunia ini. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Nah, as-sama' wal basar, mendengar dia, melihat dia, akalnya mencerna. Maka dengan ini akal akan tumbuh berkembang kepada 3 tingkatan. 3 tingkatan ini cara kita mengisi. Tapi ingat ya, pengaruh daripada apa yang didengar oleh anak, apa yang dilihat oleh anak, ini akan membentuk kepada perkembangan akalnya. Seandainya salah yang dilihatnya, seandainya salah yang didengarnya, otaknya juga akan jadi salah. Kalau otaknya sudah salah, maka dia akan salah dalam menempuh jalan hidupnya ke depan. Kalau ada yang dibuatnya, pasti yang dibuat itu akan merusak bagi manusia. Makanya peranan pendidikan ini, tarbiyah ini, luar biasa kaum muslimin. Nah, untuk tingkatan-tingkatan akal ini berkembang akibat dari pendengaran dan apa yang dilihatnya, dan itu hanya didapatkannya dengan bawah tadi, ya. Baik di rumahnya, atau di sekolahnya, atau lingkungannya. Hati-hati milih lingkungan, hati-hati milih sekolah, hati-hati dengan apa yang dilihatnya dan apa yang didengarnya, karena ini akan membentuk otaknya. Tingkatan otak itu berkembang pada tiga tingkatan. Yang pertama, Ibnu Qayyim menyebutkan dengan al-aqlut tamyizi. Yang kedua disebut dengan al-aqlut tajribi.
Dan yang ketiga disebut dengan al-aqlun nazari. Subhanallah, saat ini kita bahas, kita sadar, astaghfirullah ya Allah, berarti selama ini betapa saya lalai dalam menjaga perkembangan otak anak saya, perkembangan otak anak manusia, termasuk kita sendiri. Otak kita masih terus berkembang nih, sampai dia ke tingkat menguning dan layu, ibaratnya batu pohon-pohonan, ya. Otak kita kan terus berkembang. Al-aqlu tamyizi. Apa yang dimaksud dengan al-aqlu tamyizi ini? Yang juga disebut dengan istilah discerning intelligence, ya. Ini sebuah pengistilahan untuk apa? Bahwa saat itu otaknya sampai disebut dengan dalam bahasa Islam itu mumayyiz orangnya. Mumayyiz. Mumayyiz itu kapan? Kalau bahasa kita kan udah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, kan begitu kan? Padahal ini sebenarnya yang disebut dengan al-aqlu tamyizi ini, dia sudah bisa mengontrol. Dia sudah bisa untuk mengontrol, ya. Tindakannya itu sudah bisa dia kontrol. Apakah dia meloncat begini, jatuh nggak? Udah bisa dikontrol tuh untuk anak-anak yang ususnya semacam ini. Dan dia sudah bisa, kalau saya dekat ini, terbakar nggak tangan saya? Panas, udah bisa. Itu namanya sudah mumayyiz. Kalau saya makan ini, kira-kira gatal nggak lidah saya? Kira-kira udah bisa itu namanya mumayyiz. Nah, al-aqlu tamyizi ini dengan cara melihat. Dia lihat dulu, kenapa ibunya selalu menjauh dari api? Kenapa bapaknya? Kenapa? Dia selalu melihat dan dia selalu mendengar. Makanya sekali lagi, apa yang dilihat dan dengarnya ini berpengaruh kepada al-aqlu tamyizinya. Kalau bapaknya, maaf ini, kencingnya sering berdiri dan juga di rumahnya sering keluar kata-kata, dia tidak mampu membedakan ini benar atau tidak. Karena dia lihat begitu, dianggap ini benar. Akhirnya tindakannya ke depan menjadi tidak benar juga keluar. Betul tidak? Dia dengan kawannya, anjing kau, segala macamnya, keluar kata-kata yang tidak layak. Kenapa? Yang dilihatnya di rumahnya seperti itu, sehingga aqlu tamyizinya tidak berkembang dengan sempurna dan baik. Ini pendidikan loh, tarbiyah. Makanya lingkungan sangat membentuk sekali. Subhanallah. Ini di usia-usia 7 sampai 9 tahunan, ya. Anak-anak itu di usia 7 tahun sampai 10 tahun, suruh mereka sholat, kata Rasulullah, kan begitu kan? Kalau dia nggak mau gimana? Kapan? Di usia berapa? Kenapa ada pendidikan macam itu? Supaya anak ini bisa membedakan, ternyata kalau nggak sholat itu begini, kan begitu kan? Ternyata kalau sholat itu hukumnya begini, puasa juga begitu, bla 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 yang lain-lainnya. Kemudian yang kedua disebut dengan al-aqlu tajribi. Ya, tajribi. Mau dituliskan ini. Papan tulis kita kebesaran. Ya, sudah. Tulis bahasa ini aja. Al-aqlu tajribi, yang dimaksud dengan al-aqlu tajribi ini adalah empirical intelligence, ya, yaitu di mana pada perkembangan otak setingkat al-aqlu tajribi ini, ya, si anak dia sudah tahu harus atau tidak harus dia melakukan sesuatu, ya, harus atau tidak harus dia melakukan sesuatu. Ini saya lakukan atau tidak? Ini tidak suka itu bagaimana? Si anak kalau dari awalnya itu sudah bagus cara meletakkannya, dia sudah mulai. Saya masuk pesantren atau saya masuk SMP, kita sudah bisa memberikan gambaran kepadanya. Tuh nak, lihat anak-anak yang sekolah SMP hasilnya kayak gitu umumnya. Yang masuk pesantren yang bagus-bagus, hasil anaknya kayak gitu. Si anak akhirnya aku tajribinya melihat kenyataannya. Oh ternyata orang itu jadi pengangguran, oh ternyata orang itu jadi gitu-gitu. Aklu tajribinya berkembang. Kalau dari aklu tamyizinya sudah diletakkan pada tempat yang benar dengan cara yang benar, insya Allah berikutnya dia akan mampu sampai ke tingkat al-aqlu tajribi. Ya, tajribi ini istilah dari jarraba yujarribu tajriban. Tajribi itu adalah berkat daripada pengalaman demi pengalaman. Akhirnya dia tahu, saya lakukan dong enggak? Modal saya cuma sekian. Kalau saya seandainya dagang ini risikonya ini. Sekali kena dengan risikonya, habis saya modal saya. Bagus yang kurang risikonya dulu. Kan begitu. Akal anak ini sudah mulai berkembang. Aqlu tajribi. Kalau saya masuk pesantren sekarang, dia udah bisa membedakan itu. Akhirnya si anak yang minta langsung, "Ma, Pa, Umi, Abi, masukkan saya pesantren dong." Kan begitu. Yang pesantren mana, Nak? Yang pesantrennya yang kayak gitu. Kan begitu. Ini aqlu tajribi. Dia yang akhirnya sudah mengetahui ini harus dilakukan atau tidak. Jadi jangan sampai jadi orang tua tuh capek. Nah, nanti kalau kamu begini, itu udah di usia aqlu tajribi seharusnya ternyata orang ini sudah kebablasan. Terakhir disebut dengan al-aqlu nazari, yaitu spekulatif intelligent, ya. Nah, pada perkembangan akal al-aqlu nazari ini seharusnya pada masa usia akal semacam ini sang anak ini sudah mampu merumuskan ilmu pengetahuan secara teoretik, ya.
tentang segala hal yang ada di dunia. Nah, akal yang sudah sampai ke tingkat al-aqlun nazari ini, akal ini akan mengantarkan pada manusia kepada puncak kesempurnaan hidup sebatas ukuran dunia. Aklun nazari, apabila peletakannya, pengembangan akalnya mulai dari al-aql tamyizi meningkat kepada al-aql tajribi, langsung melangkah kepada al-aql nazari yang terakhir, ini benar insyaallah lahir manusia besar yang akan menjadikan meletakkan batu-batu dasar perkembangan tamadun manusia, hadarah manusia, kebudayaan manusia di alam semesta ini dengan sebaik-baik keadaan. Mohon maaf, semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Penyampaian kita memang masih agak sedikit gantung. Semoga bisa nyari sendiri, dan makalah ini juga bisa diminta diprintkan, silakan. Tetapi penjelasan kami tentu tidak ini hanya menyebutkan secara ringkas, kami menjelaskannya secara gamblang. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nastaghfiruka ya Allah wa natubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com/amanahinsanmadani atau bisa tonton kami di youtube.com/sahabatyamima dan follow Twitter kami di twitter.com/@sahabat_yamima. Sahabat Yamima, peduli dan memahami.